A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam matan Al-Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fanzur fi madza yuqimuka." Bila kamu ingin tahu di manakah kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah di bagian apa Allah Subhanahu wa taala menempatkan diri kamu atau diri kita. Dalam matan ini ada riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, kata Rasul, yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah memperhatikan bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendudukkan seorang hamba sebagaimana si hamba tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu mendudukkan di mana atau menempatkan keberadaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Jadi kalau kita hendak mengetahui kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai di mana kita meletakkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, ya mukmin. Sahabat Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu telah berkata, sesungguhnya seseorang manusia itu mampu melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemampuan taat manusia itu sesuai daripada kadar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau sesuai dengan perasaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam hatinya apakah menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, atau sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Hadza kata Fudail bin Iyad. Wahab bin Munabih radhiyallahu anhu juga telah pernah berkata, saya pernah membaca kitab Allah Subhanahu wa taala di zaman dahulu. Ya bani Adam, ati'ni fima amartuka wa la tu'allimni bima yuslihuka. Wahai anak Adam, yaitu manusia, taatlah terhadap perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau memberitahukan kebutuhanmu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang terbaik bagimu. Dan janganlah juga engkau mengajariku kebutuhan apa yang terbaik bagimu, karena sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih mengetahui kebutuhan yang terbaik bagi hambaku. Hadza hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutan daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini, aku memuliakan, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang patuh terhadap perintahku. Dia melakukan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menghina siapa saja yang meremehkan perintahku. Jadi dia, Allah Subhanahu wa taala, meremehkan orang-orang yang gemar meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan memperdulikan kepentingan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, selama hambaku itu tidak memperhatikan yang menjadi haknya, yaitu kewajiban kehambaannya kepadaku. Hadza yul mu'min. Mudah-mudahan kita akan memahami di mana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melihat apakah kita ini di mana dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala menjadi nomor satu dalam hidup kita, dalam hati kita, dan kita juga mampu melihat bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah mudah bagi kita ini untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Al-afu minkum al-fakir ad-da'im ilallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.